Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan Ibu Ningrum. Kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Perhatikan dengan baik. Bu Ningrum harap kalian bisa menjadi seorang wartawan jika berhasil menulis berita dengan baik. Sebelum belajar mengenai teks berita, di bab 1 ini nanti kalian akan memahami pengertian berita, unsur-unsur berita, simpulan isi berita, dan struktur. Nah, kita belajar tentang pengertian berita dulu yuk. Yang pertama, secara etimologi, istilah berita berasal dari bahasa Sanskerta virit atau vrita yang berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman. Dan menurut Kamus Komunikasi, berita adalah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai suatu hal yang telah atau sedang terjadi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita adalah faktual, kejadian yang bersifat nyata. Selanjutnya adalah aktual. Peristiwa tersebut sedang menjadi pembicaraan banyak orang. Kemudian, ciri yang lainnya adalah unik dan menarik. Berita dikemas dengan kata-kata yang menarik. Selanjutnya, sistematis dan lengkap. Penyajian berita sesuai dengan struktur dan disusun secara urut sesuai kronologi peristiwa. Kemudian, seimbang. Berita tidak boleh menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Dan terakhir, komunikatif. Berita menggunakan bahasa yang kita pahami. Selanjutnya adalah jenis-jenis berita. Di dalam berita ada beberapa macam. 1. Berita langsung. Berita langsung adalah berita yang ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Selanjutnya adalah berita mendalam. Berita mendalam ini mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Kemudian yang ketiga adalah berita penyelidikan. Berita ini disusun berdasarkan hasil penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah berita interpretasi. Berita ini mengembangkan berita langsung dengan menambah berbagai informasi. Dan yang terakhir adalah berita opini yang berisi pandangan seseorang terhadap informasi. Selanjutnya adalah unsur-unsur berita. Nah, di dalam sebuah berita mengandung unsur 5W1H atau adik simba. Yang pertama adalah what. What adalah apa peristiwa yang terjadi. Where adalah tempat terjadinya peristiwa. When adalah kapan terjadinya peristiwa. Why, mengapa atau sebab terjadinya peristiwa, dan how, bagaimana, yaitu bagaimana terjadinya peristiwa. Selanjutnya, setelah memahami unsur berita, kita harus mengetahui struktur berita. Struktur berita terdiri atas judul berita, kepala berita atau lead, atau bagian yang paling penting dari sebuah berita. Kemudian tubuh berita. Tubuh berita ini berisi bagian yang penting, dan ekor berita berisi bagian yang tidak terlalu penting. Nah, setelah kita mengetahui struktur berita, kita bisa menyimpulkan teks berita. Jika kalian mendengarkan sebuah berita, kalian bisa menyimpulkannya dengan cara 1. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. 2. Mencatat unsur-unsur berita 5W1H atau adik simba.
3. Membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang ditemukan. 4. Menyimpulkan isi berita dalam bentuk paragraf berdasarkan unsur-unsur berita yang telah ditemukan dalam teks. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menyusun teks berita. Nah, ketika kalian menjadi seorang wartawan, ini sangat penting. Yang pertama, kalian harus dapat memilih peristiwa atau kejadian terkini. Selanjutnya, mengumpulkan informasi yang mendukung, menyusun berita, dan terakhir menentukan judul. Selanjutnya adalah menyunting berita. Jika berita yang sudah kalian buat sudah selesai, tahap selanjutnya kalian harus menyuntingnya. Yang pertama, kalian harus ingat isi berita harus sesuai dengan fakta. Kemudian yang kedua, berita harus lengkap, yaitu memuat unsur berita, yaitu 5W1H atau adik Simba. Yang terakhir, yang ketiga, berita disusun berurutan sesuai dari yang terpenting ke kurang penting. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Selanjutnya, tugas kalian setelah mempelajari bab 1 ini adalah membuat rangkuman materi bab 1 mengenai teks berita. Terima kasih. Demikian materi yang bisa Bu Ningrum sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian menghubungi Bu Ningrum.